Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Etika Bisnis dan Profesi Bu Oktaviani Rita Puspasari, SEMSI, AK, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Etika Profesi dalam Auditing. Saya Teguh Nugraha sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Amelia, Dia Pasca Puspa, Ira Maria, Melinda Jalianti, dan Siti Olida. Baik, langsung saja materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Etika profesi dalam akuntansi publik. Dalam profesi akuntansi publik, peran seorang auditor bukan hanya sekedar memeriksa kebenaran angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan digunakan oleh banyak pihak seperti investor, kreditor, dan regulator untuk mengambil keputusan penting. Namun, praktiknya auditor sering dihadapkan pada dilema etika, terutama saat harus memilih antara menjaga kerahasiaan informasi klien dan melindungi kepentingan publik. Misalnya, jika auditor menemukan adanya indikasi kecurangan dalam laporan keuangan yang tidak dilaporkan manajemen, apakah ia harus mengungkapkannya kepada pihak luar? Di satu sisi, etika publik dan tanggung jawab sosial menuntut mereka untuk tidak membiarkan publik dirugikan oleh informasi yang salah. Dilema inilah yang membuat profesi ini menuntut keberanian moral dan komitmen terhadap nilai-nilai etika universal. Next, salah satu prinsip terpenting dalam etika akuntansi publik adalah independensi. Tanpa sikap independen, auditor tidak akan mampu memberikan penilaian yang jujur dan objektif. Untuk membantu memahami resiko-resiko terhadap independensi, standar profesi mengidentifikasi 5 jenis ancaman utama. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yang kedua ada ancaman keakraban, yang ketiga ada ancaman intimidasi, keempat ada ancaman advokasi, dan yang terakhir ada ancaman menilai diri sendiri. Pada akhirnya, profesi auditor bukan sekedar profesi teknis yang hanya membutuhkan keterampilan menghitung atau membaca angka. Profesi ini adalah profesi etis yang menuntut auditor untuk terus menjaga integritas, berpikir kritis, berani mengungkapkan kebenaran, dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tekanan, hanya auditor yang beretika yang akan mampu menjaga martabat profesinya dan melindungi kepercayaan publik terhadap sistem keuangannya. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Dia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kepercayaan dalam profesi akuntansi dan audit. Kepercayaan merupakan dasar mutlak dalam profesi akuntansi dan audit. Tanpa kepercayaan, laporan keuangan kehilangan maknanya dan sistem keuangan secara keseluruhan menjadi tidak stabil. Ketika seseorang membaca laporan keuangan, baik itu investor, kreditor, regulator, maupun pemegang saham, mereka membuat keputusan berdasarkan asumsi bahwa laporan keuangan tersebut jujur dan akurat. Asumsi itu muncul bukan karena mereka mengenal manajemen perusahaan, melainkan karena laporan tersebut telah diaudit oleh pihak independen, yaitu auditor. Disinilah peran auditor menjadi sangat krusial, bukan hanya sebagai pemeriksa angka, tetapi sebagai penjaga integritas informasi keuangan.
Kepercayaan terhadap auditor adalah bentuk kepercayaan terhadap seluruh proses akuntansi. Menjaga kepercayaan harus menjadi komitmen utama dan berkelanjutan dalam profesi akuntansi. Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun hanya dengan peraturan atau sertifikasi. Kepercayaan tumbuh dari konsistensi tindakan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Sekali kepercayaan itu hilang, proses pemulihannya sangat lama dan seringkali tidak utuh kembali. Maka, akuntan dan auditor harus menjadikan kepercayaan sebagai bagian dari identitas profesional yang semakin kompleks dan saling terhubung. Menjaga kepercayaan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Next, tanggung jawab dasar auditor. Tanggung jawab dasar auditor adalah memastikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP. Namun, tanggung jawab ini tidak sesederhana memverifikasi angka. Auditor juga harus menilai apakah laporan keuangan tersebut mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan dengan jujur dan akurat. Dalam praktiknya, tanggung jawab ini berarti bahwa auditor bertindak bukan hanya sebagai pemeriksa teknis, tetapi sebagai penjaga integritas informasi publik. Mereka harus menjaga kepentingan pihak ketiga, yaitu masyarakat pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan regulator. Meskipun secara kontrak mereka dipekerjakan oleh klien yang membayar jasa mereka. Tanggung jawab auditor dijelaskan secara eksplisit dalam laporan Cohen 1974 yang merupakan hasil dari Komisi Tanggung Jawab Auditor yang dibentuk oleh AICPA. Laporan ini menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, bukan menjamin keakuratan absolutnya. Auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen dalam memilih dan menerapkan prinsip akuntansi sudah tepat dan relevan dalam situasi tertentu. Ini berarti auditor bukan hanya mengandalkan aturan baku, tetapi juga harus menggunakan penilaian profesional yang etis dan rasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Melinda, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor terhadap publik. Auditor, meskipun secara formal dipekerjakan oleh perusahaan klien yang membayar jasanya, pada dasarnya memiliki tanggung jawab utama kepada publik. Tanggung jawab ini bersifat etis dan sosial, bukan hanya profesional. Masyarakat umum, terutama investor, kreditor, lembaga keuangan, dan pemerintah mengandalkan opini auditor dalam membaca dan menilai keandalan laporan keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Karena itulah, profesi auditor disebut sebagai profesi kepercayaan publik atau public trust profession, dan bukan hanya sekedar penyedia jasa untuk klien. Dalam ekonomi modern yang bergantung pada informasi, integritas data keuangan menjadi syarat mutlak untuk menjaga stabilitas pasar. Auditor adalah pihak independen yang bertugas memastikan bahwa informasi yang beredar kepada publik adalah jujur, transparan, dan tidak menyesatkan. Tanggung jawab terhadap publik ini mengharuskan seorang auditor untuk menjaga independensinya secara fakta dan penampilan, agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap hasil audit yang mereka terbitkan. Artinya, meskipun klien adalah pihak yang membayar, kepentingan publik harus selalu diutamakan dibandingkan dengan kepentingan korporat. Slide selanjutnya yaitu adalah independensi. Akuntan publik yang independen yang melaksanakan fungsi khusus ini memiliki kesetiaan tertinggi kepada kreditor dan investor atau pemegang saham perusahaan serta kepada masyarakat. Fungsi pengawas publik ini menuntut akuntan untuk selalu menjaga independensi penuh dari klien dan membutuhkan terhadap kepercayaan publik. Independensi total, menurut Hakim Berger, menuntut auditor eksternal benar-benar bebas dari pengaruh klien agar dapat bekerja objektif dan tidak memihak.
Auditor harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga jarak profesional demi menjaga kepercayaan publik. Kode Etik Profesional (AICPA) mengakui dua jenis independensi, yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam fakta berlaku untuk semua akuntan, sedangkan independensi dalam penampilan hanya berlaku untuk auditor independen. Independen dalam fakta ini mengkondisikan mental auditor yang memungkinkan mereka untuk melakukan audit secara objektif dan bebas dari pengaruh yang dapat merusak pertimbangan profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan ini adalah persepsi publik terhadap independensi auditor itu sendiri. Auditor harus menghindari situasi atau hubungan yang dapat menimbulkan keraguan tentang objektivitas dan independensinya, bahkan jika secara pribadi mereka merasa independen. Kemudian, tekanan yang memengaruhi independensi auditor berasal dari berbagai sumber, terutama hubungan pribadi dan profesional seperti keluarga, teman, kenalan, dan rekan bisnis. Untuk mengatasi potensi bias ini, Badan Pembuat Standar menetapkan aturan yang membatasi aktivitas dan hubungan tertentu yang dianggap dapat menimbulkan bias bagi auditor secara umum. Meskipun beberapa auditor mungkin mampu tetap objektif dalam situasi tersebut. Aturan ini berlaku untuk semua karena secara wajar dapat diharapkan bahwa keputusan audit bisa menjadi bias dalam kondisi seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Izin melanjutkan. ISB ini menjabarkan 4 prinsip dasar dan 4 konsep utama yang akan dijadikan pedoman dalam menentukan faktor-faktor yang menghambat atau mendukung independensi auditor. Yang pertama, ada ancaman, perlindungan, independensi, dan pentingnya ancaman atau efektivitas perlindungan. Ancaman terhadap independensi auditor didefinisikan sebagai sumber potensi bias yang dapat membahayakan atau dapat secara wajar diharapkan membahayakan kemampuan auditor untuk membuat keputusan audit yang tidak bias. Nah, dalam ancaman ini ada 5 jenis ancaman terhadap independensi. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi, ancaman peninjauan diri, ancaman advokasi, ancaman keakraban, dan ancaman intimidasi. Next. Selain itu, dalam resiko independensi, terdapat 4 kegiatan dasar atau yang disebut dengan prinsip. Nah, ini digunakan untuk menentukan independensi auditor. Yang pertama, menilai tingkat risiko independensi. Di sini, dalam prinsip ini, tidak ada risiko independensi atau objektivitas yang terganggu hampir tidak mungkin terjadi. Yang kedua itu ada risiko independensi jarak jauh atau kemungkinan kecil terjadi gangguan pada objektivitas. Selanjutnya itu beberapa risiko independensi yang terjadi gangguan pada objektivitasnya. Lalu risiko independensi tinggi ketika kemungkinan besar objektivitas akan terganggu. Terakhir, risiko independensi maksimum ketika objektivitas yang terganggu hampir pasti terjadi. Kedua, menentukan tingkat risiko independensi yang dapat diterima. Ketiga, mempertimbangkan manfaat dan biaya. Dan yang mempertimbangkan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani independensi auditor. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Siti, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai skeptisisme profesional. Independensi merupakan aspek krusial karena menjadi tanggung jawab auditor untuk menjaga sikap skeptisisme profesional. Dalam praktik audit, hubungan pribadi seperti dengan teman atau keluarga dapat berpotensi mengaburkan objektivitas auditor, sehingga penting bagi auditor untuk mempertahankan jarak profesional yang memadai. Salah satu tanggung jawab utama auditor adalah menerapkan skeptisisme profesional, yaitu sikap mental yang selalu kritis dan mempertanyakan audit yang diperoleh. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan integritas untuk secara tekun mengumpulkan serta mengevaluasi bukti secara objektif dan beritikat baik. Standar Audit Nomor 82 memberikan penjelasan bahwa auditor tidak selalu dapat mendeteksi penyimpangan material, jika terdapat kolusi atau penyembunyian, dan audit tidak memberikan jaminan mutlak. Oleh karena itu, auditor hanya diwajibkan untuk memberikan keyakinan yang wajar dengan mempertahankan tingkat skeptisisme profesional yang tepat. Nah, auditor harus menjaga skeptisisme profesional dengan mempertimbangkan risiko audit, terutama terkait pengendalian internal perusahaan. Hal ini mencakup identifikasi transaksi sulit diaudit, transaksi pihak terkait yang tidak biasa, serta kesalahan penyajian sebelumnya. Auditor juga harus waspada terhadap potensi distorsi laporan keuangan, kebijakan yang kurang memadai, dan penggunaan personel kurang kompeten. Gejala kurangnya pengendalian seperti kondisi krisis berulang dan pengendalian komputer yang lemah juga perlu diperhatikan. Semua temuan ini harus dievaluasi untuk menentukan dampaknya pada strategi audit, di mana risiko tinggi memerlukan pengawasan ketat dan penerapan skeptisisme yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jaminan wajar. Pelaksanaan kehati-hatian profesional yang wajar memungkinkan auditor memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, serta apakah ada kelemahan material pada tanggal penilaian manajemen. Namun, keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik penipuan yang sulit dideteksi. Meskipun bukan jaminan mutlak, jaminan yang wajar merupakan tingkat keyakinan yang tinggi. Oleh karena itu, audit yang dilakukan sesuai dengan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik Amerika Serikat mungkin tidak selalu mendeteksi kelemahan material dalam pengendalian internal atas laporan keuangan maupun salah saji material dalam laporan keuangan. Tujuan auditor independen adalah memperoleh bukti kompeten dan cukup sebagai dasar yang wajar untuk membentuk opini audit. Sebagian besar bukti diperoleh melalui pengujian selektif terhadap data yang diaudit, yang melibatkan penilaian terhadap area yang akan diuji, serta sifat, waktu, dan tingkat pengujian yang akan dilakukan. Selain itu, auditor harus melakukan penilaian dalam menafsirkan hasil pengujian dan mengevaluasi bukti audit. Meskipun auditor bekerja dengan etikat baik dan integritas, kesalahan dan kekeliruan dalam penilaian tetap mungkin terjadi. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Ira, kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan presentasi. Di sini ada studi kasus New Century Financial dan KPMG. Nah, New Century Financial yang merupakan perusahaan pemberi kredit rumah hipotek subprime, yang berarti mereka memberikan pinjaman kepada orang-orang yang punya risiko tinggi untuk gagal bayar. Perusahaan ini pada akhirnya mengalami kebangkrutan karena menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat. Kesalahan utama yang dilakukan oleh New Century adalah terkait cadangan pembelian kembali. Ketika perusahaan menjual pinjaman rumah ke pihak ketiga, mereka punya kewajiban untuk membeli kembali pinjaman jika si peminjam tidak mampu membayar. Dalam akuntansi, hal ini seharusnya dihitung sebagai cadangan kerugian, karena bisa jadi perusahaan harus mengeluarkan uang untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Namun sayangnya New Century ini tidak mencatat cadangan ini dengan tepat sehingga laporan keuangannya seolah-olah baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang bermasalah. KPMG adalah perusahaan audit yang bertugas memeriksa laporan keuangan New Century. Dalam proses audit, KPMG sebetulnya mengetahui bahwa metode akuntansi yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dan ada risiko besar dalam pencatatan tersebut, bahkan seorang ahli dari KPMG sendiri sempat memperingatkan bahwa cara pencatatan cadangan tersebut salah. Namun, tim audit yang menangani New Century kurang berpengalaman, dan pimpinan audit mengabaikan peringatan ini. Akibatnya, laporan audit tetap diterbitkan seolah-olah semuanya benar. Hal ini menunjukkan bahwa KPMG tidak menjalankan perannya sebagai auditor yang benar. Mereka tidak bersikap skeptis dan tidak mempertanyakan lebih jauh data yang diberikan oleh klien. Padahal, salah satu prinsip utama adalah profesi auditor adalah skeptisisme profesional, yaitu tidak langsung percaya begitu saja pada apa yang disampaikan klien, tetapi harus selalu waspada dan teliti. Selain itu, masalah ini juga menunjukkan konflik kepentingan dalam profesi akuntansi publik. Meskipun auditor dibayar oleh perusahaan yang diaudit, tugas utama mereka bukan hanya kepada klien, melainkan kepada masyarakat luas, terutama pada para investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan. Dalam kasus ini, KPMG gagal melindungi kepentingan publik karena lebih memilih menyenangkan klien daripada melaporkan kesalahan yang ada. Jadi kesimpulannya itu, kasus New Century dan KPMG adalah contoh nyata bagaimana kegagalan etika dan profesionalisme dalam audit dapat menyebabkan kerugian besar. Tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Seorang auditor harus independen, jujur, dan tidak takut melaporkan kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi tekanan dari klien. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, materinya sudah selesai disampaikan semuanya ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu profesi akuntansi dan auditing berfungsi sebagai pondasi penting dalam praktik keuangan, di mana auditor tidak hanya memeriksa angka dalam laporan keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap integritas informasi keuangan. Kasus New Century dan KPMG menunjukkan bahwa kelalaian terhadap prinsip etika seperti independensi dan skeptisisme profesional dapat mengakibatkan kegagalan audit yang berdampak luas. Auditor dihadapkan pada dilema antara loyalitas kepada klien dan tanggung jawab moral kepada publik, sehingga penting untuk mengutamakan kepentingan publik sesuai dengan standar profesi dan teori etika. Independensi dan skeptisisme profesional adalah kunci untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan dalam opini audit. Oleh karena itu, auditor harus berkomitmen terhadap etika, integritas, dan keberanian moral. Karena kepercayaan publik adalah aset utama yang harus dijaga dalam profesi ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.